Qin Yichan menghela nafas tak berdaya. Kepercayaan diri yang meluap-luap ini membuat Ezio yang tidak tersenyum tertegun. Apa yang salah dengan ini? Angin tidak akan terinfeksi oleh tiran, kan? Benar saja, bekerja dengan orang seperti Gilgamesh hanya akan membawa kehancuran. Bagaimana dengan saya? Saya, Tuan Ares tidak akan pernah mengatakan bahwa saya juga bidah, kan? Melihat bahwa baik Qin Yichan dan Gilgamesh diinginkan oleh seluruh alam semesta, Arthur tidak bisa tidak khawatir sedikit tentang situasinya, dan jawaban Ezio tidak mengecewakannya. Yah, Raja Ksatria, aku minta maaf, untukmu. Maka Anda akan dianggap sebagai kaki tangan iblis. Qin Yichan tersenyum cerah dan mengucapkan selamat. Hehe, selamat Arthur. Kita semua iblis sekarang. Namun, Raja Ksatria tidak memiliki kegembiraan sedikit pun untuk diberi ucapan selamat. Gadis itu menundukkan kepalanya. Matanya yang seperti permata biru tidak bisa menghentikan kehilangan dan keluhannya. Kenapa kamu jatuh ke titik ini? Arthur mengangkat kepalanya dengan marah dan menatap Gilgamesh, pria yang membuatnya kehilangan segalanya. Namun, kali ini, Gilgamesh tidak lagi arogan, tetapi hanya tegas. Wah, gadis idiot, jika kamu tidak mau, kamu bisa kembali menjadi monyet yang dimainkan oleh para dewa untuk kesenangan mereka. Kali ini, sulit bagi Arthur untuk membantah. Ezio melihat di matanya dan tidak bisa menahan untuk menepuk bahu batu gioknya yang lembut yang sepertinya telah terbungkus pelindung bahu sepanjang hidupnya. Tidak apa-apa Arthur, pedang kemenanganmu, juga tidak pernah berjuang untuk Ares. Night King terdiam, seolah Ares menjatuhkan hukuman padanya, dan langsung menghajar mereka menjadi buronan, yang tak diragukan lagi mematahkan pertahanan gadis itu. Lalu, bagaimana dengan kita? Ana tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada saat ini, matanya yang polos penuh harapan. Kami dianiaya. Iman saya bersedia menerima ujian keras apapun. Mata Lord Ares seperti matahari di langit. Ana masih menantikannya. Tapi Ezio ragu-ragu sejenak dan berkata dalam hati, Dewa yang kau percayai. Tidak, aku tidak menyebutmu. Tidak menyebutku. Tanda seru. Ana tercengang. Apa artinya ini? Itu artinya kalian para bajingan tidak berguna sama sekali. Tuan yang kalian layani, dan Ares yang bodoh, sama sekali tidak peduli padamu. Saya harus mengatakan bahwa mulut Gilgamesh bau. Tetapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dan itu sangat sederhana dan kasar. Ini membuat Qin Yichan tidak bisa tidak memikirkan leluhur bayi berdarah itu juga. Tapi keterus-terangan yang kejam inilah yang membuat wajah cantik Ana langsung pucat. Bukankah kamu menyebut kami? Tuan Ares, dan Tuan Nezio, apakah Anda sudah melupakan kami? Lebih buruk dianggap sebagai iblis jahat daripada disalahpahami, tetapi diabaikan. Lagi pula, meskipun Ana baru saja mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman bahwa dia telah jatuh ke bidang ini, daripada dilukai oleh Qin Yichan, sebagai orang percaya yang taat, bagaimana mungkin kepala kecil Ana tidak membayangkan Lord of War datang? Datang dengan postur heroik yang tak terkalahkan. Menyelamatkan orang-orang percayanya. Namun, harapan itu diam-diam hancur, bahkan tanpa menimbulkan riak, seolah-olah itu tidak pernah ada. Seolah-olah dia memiliki semua halusinasi palsu dari mengenali kata-kata hingga menghafal kanon ilahi selama bertahun-tahun, dan dia berdoa setiap hari di depan patung dewa seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Tidak disebutkan tentang mereka sama sekali. Tidak. Kamu berbohong padaku. Kamu berbohong padaku. Ana histeris. Jari gioknya menunjuk ke arah Ezio dengan gemetar. Pemimpin pembunuh itu menatap matanya dan hanya bisa menghela nafas. Dia sangat muak dengan para dewa. Tapi melihat kepolosan gadis itu, jarang ada kenyamanan dalam hatinya. Nada suara. Ana, bahkan dewa yang kamu layani tidak peduli padamu. Dengan kekuatanku, apakah perlu menipumu? Ezio tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dari sudut ini, dia bisa melihat langsung ke arah Ana. Meskipun yang terakhir sangat lemah dan cukup lemah untuk dicubit sampai mati olehnya sesuka hati, itu tidak berarti dia akan memperlakukannya sebagai sampah. Dia berbeda dari Gilgamesh, dan juga berbeda dari Olympus. Ana, lihat aku, jangan menangis, karena Olympus tidak sebanding dengan air matamu. Kami tidak lemah karena kami secara aktif bergantung pada orang lain. Olympus tidak akan memberkati persaudaraan kami. Kami masih akan berjalan dalam bayang-bayang. Ujung persaudaraan tidak ada untuk Olympus, dan kamu juga. Suara Ezio rendah dan dalam, tetapi memiliki daya tembus penuh. Seolah-olah dia telah mengalami zaman perak, dan dia dibebani dengan warisan organisasi kuno persaudaraan, dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Karena persaudaraan tidak mengandalkan Olympus untuk mendominasi dunia, mereka mengandalkan diri mereka sendiri, berjalan dalam bayang-bayang. Semuanya kosong, semuanya diperbolehkan. Ana tercengang. Matanya dipenuhi dengan kehilangan. Meskipun dia ingin menahan air matanya, ketika dia melihat Kasa, bagaimanapun, dia melemparkan dirinya ke pelukan yang terakhir seperti seorang gadis. Ayah Baptis, kami telah ditinggalkan oleh para dewa. Tuan Nezio, tidak akan pernah mengingat kami. Keyakinan kami, doa kami, tidakkah para dewa melihat?
Hai. Kasa dengan ringan membelai rambut pirang gadis itu. Tongkat Dewa Tua adalah tongkat Dewa Lama. Dia sangat saleh, tapi dia tidak bisa membantah Gilgamesh, dan bahkan menyetujui ejekan Gilgamesh. Bagaimanapun, Nezio, Dewa Cahaya, hanyalah dewa tingkat menengah, dan dia hanyalah salah satu pelayannya di bawah komando Nezio. Tanpa dia, Nezio akan segera dapat menemukan pelayan baru. Himne pesawat Ye tentang Dewa Cahaya akan tetap terdengar seperti biasa, dan tatanan para dewa masih akan menyelimuti alam semesta. Apa perbedaan antara mereka dan sampah tak berguna di mulut Gilgamesh? Qin Yichen menatap matanya dan mengerutkan bibirnya. Oke, jika kamu ditinggalkan, kamu akan memperlakukan dirimu sendiri sebagai sampah. Itu benar-benar sampah. Jangan perhatikan rambut kuning itu, dia bukan hal yang baik. Gilgamesh memelototinya, tampaknya dengan marah membalas sambil tersenyum. Raja ini benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu membuang-buang kata-kata pada dua sampah yang tidak berguna ini? Tidakkah kamu berpikir bahwa mengatakan sepatah kata pun tentang pemborosan adalah pemborosan air liur? Saya rasa tidak. Qin Yichen kembali dengan dingin. Dan Gilgamesh terdiam. Lalu menatap Ezio dengan tajam sebelum menatap Ezio. Ayo pergi, diselokan. Ezio. Mereka membandingkan raja ini dengan setan? Haha. Apakah menurutmu kekuatan tertinggi raja ini cukup untuk membuat mereka takut? Ini sebanding dengan raja neraka? Itu sekelompok bajingan. Tanda seru. Qin Yichen dan Raja Ksatria saling memandang, dan menghela nafas dengan dahi mereka. Mereka bisa menganggap ini sebagai pujian untuk diri mereka sendiri. Saya harus mengatakan bahwa Gilgamesh memang tertinggi dalam beberapa hal, dan tidak ada yang bisa menandingi.